Pernahkah kamu merasa bahwa semakin banyak pengalaman yang kamu kumpulkan, justru semakin banyak pertanyaan yang belum terjawab? Ketika masih kecil, kita mengira kebahagiaan adalah memiliki apa yang kita inginkan. Ketika mulai dewasa, kita percaya bahwa kebahagiaan datang dari pencapaian. Namun, setelah beberapa kali berhasil mendapatkan apa yang kita kejar, muncul ruang kosong yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang masih kurang meskipun hidup terlihat baik-baik saja. Pertanyaan tentang kekosongan inilah yang menjadi napas utama novel Siddhartha karya Hermann Hesse. Sebuah kisah yang tidak sekadar menceritakan perjalanan seorang manusia, melainkan perjalanan kesadaran untuk memahami makna hidup dari pengalaman yang benar-benar dijalani. Siddhartha memulai hidup sebagai seseorang yang memiliki hampir semua hal yang diinginkan banyak orang. Ia cerdas, dihormati, dan dibesarkan dalam lingkungan yang penuh nilai spiritual. Namun semua itu ternyata tidak membuatnya merasa benar-benar mengenal dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa pengetahuan yang diwariskan orang lain belum tentu menjadi kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman pribadi. Maka ia memilih meninggalkan kenyamanan demi mencari sesuatu yang bahkan belum mampu ia beri nama. Di titik ini, kisah Siddhartha terasa sangat dekat dengan kehidupan banyak anak muda. Kita tumbuh dengan nasihat dari orang tua, guru, buku, bahkan media sosial. Semua orang seolah tahu bagaimana kita seharusnya hidup. Pilih pekerjaan yang aman, raih prestasi setinggi mungkin, ikuti jalan yang dianggap benar. Namun semakin banyak suara dari luar, seringkali semakin sulit mendengar suara dari dalam diri sendiri. Kita sibuk menjadi versi yang diharapkan orang lain, hingga lupa bertanya apakah kita benar-benar mengenal siapa diri kita. Perjalanan Siddhartha kemudian membawanya ke berbagai pengalaman yang saling bertolak belakang. Ia menjalani kehidupan asketis yang keras, menikmati kemewahan, merasakan cinta, kehilangan, kegagalan, kesepian, hingga akhirnya belajar dari kesederhanaan seorang penyeberang sungai. Hermann Hesse seolah ingin menunjukkan bahwa manusia tidak bertumbuh hanya melalui teori. Kita bertumbuh ketika pengalaman mengubah cara kita memandang dunia. Luka, kegagalan, bahkan kesalahan seringkali menjadi guru yang lebih jujur daripada 1000 nasihat. Ada satu pelajaran yang sangat menyentuh dari novel ini. Siddhartha perlahan memahami bahwa kebijaksanaan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari satu orang kepada orang lain. Pengetahuan memang bisa diajarkan, tetapi makna harus ditemukan sendiri. Kalimat ini mengandung pesan yang sangat kuat. Tidak peduli berapa banyak buku yang kita baca atau seminar yang kita ikuti, ada bagian dari kehidupan yang hanya dapat dipahami ketika kita benar-benar menjalaninya. Namun justru karena gagasan ini begitu memikat, kita perlu berhenti sejenak dan berpikir kritis. Apakah benar pengalaman pribadi selalu menjadi sumber kebijaksanaan terbaik? Tidak sepenuhnya. Banyak kesalahan yang sebenarnya tidak perlu kita alami sendiri untuk belajar darinya. Kita tidak harus mengalami kecelakaan agar memahami pentingnya berhati-hati. Kita tidak harus kehilangan semua yang kita cintai untuk belajar menghargai kehidupan. Pengalaman memang guru yang hebat, tetapi belajar dari pengalaman orang lain juga merupakan bentuk kebijaksanaan. Novel ini juga memberikan ruang yang besar bagi pencarian spiritual dan keheningan batin. Sungai menjadi simbol bahwa kehidupan selalu mengalir, berubah, namun tetap menyimpan kesatuan. Pesan ini begitu indah. Ia mengajak kita berhenti melawan setiap perubahan dan belajar menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Dalam dunia yang dipenuhi tuntutan untuk terus bergerak, kemampuan untuk diam dan mendengarkan diri sendiri menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tetapi kita juga perlu berhati-hati agar tidak menafsirkan pesan ini sebagai ajakan untuk menjauh dari realitas. Kehidupan tidak hanya membutuhkan perenungan, kehidupan juga membutuhkan tindakan. Ada ketidakadilan yang harus dilawan, ada tanggung jawab yang harus dipenuhi, dan ada orang lain yang membutuhkan kehadiran kita. Kedamaian batin menjadi lebih bermakna ketika mampu melahirkan kepedulian terhadap dunia, bukan sekadar menjadi tempat pelarian dari persoalan.
Yang membuat Siddhartha tetap relevan hingga hari ini adalah keberaniannya mengakui bahwa manusia tidak selalu menemukan jawaban dengan cepat. Kita hidup di zaman yang menyukai hasil instan. Kita ingin jawaban dalam hitungan detik, kesuksesan dalam waktu singkat, dan kepastian untuk setiap langkah. Hermann Hesse justru mengingatkan bahwa beberapa pertanyaan terbesar dalam hidup membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipahami. Bahkan mungkin tidak pernah benar-benar selesai dijawab. Ada pula kritik yang layak kita renungkan. Novel ini terkadang memberi kesan bahwa pencarian makna adalah perjalanan yang sangat individual. Padahal dalam kehidupan nyata, manusia juga dibentuk oleh hubungan dengan keluarga, sahabat, masyarakat, dan budaya. Kita memang perlu mengenal diri sendiri, tetapi kita juga tumbuh melalui keterhubungan dengan orang lain. Makna hidup seringkali lahir bukan hanya dari perenungan pribadi, melainkan dari keberanian mencintai, membantu, dan bertanggung jawab terhadap sesama. Pada akhirnya, Siddhartha bukanlah novel yang menawarkan rumus pasti tentang cara menjalani hidup. Ia lebih menyerupai cermin yang memantulkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin kita hindari. Apakah aku sedang menjalani hidup yang benar-benar kupilih? Apakah keyakinanku lahir dari kesadaranku sendiri atau hanya warisan yang belum pernah kupertanyakan? Dan apakah aku sedang mengejar kebahagiaan atau sekadar mengejar apa yang dikatakan dunia sebagai kebahagiaan? Mungkin itulah hadiah terbesar dari novel ini. Bukan jawaban yang siap diterima, melainkan keberanian untuk terus mencari dengan rendah hati. Karena pada akhirnya, makna hidup bukan sesuatu yang ditemukan di ujung perjalanan. Makna hidup perlahan tumbuh dari cara kita berjalan, dari kesediaan untuk belajar, dari keberanian mengakui bahwa kita belum tahu segalanya, dan dari kerendahan hati untuk terus menjadi manusia yang bertumbuh.